Jadi yang paling penting dari procurement adalah specification klien. Kalau kita sebagai main kontraktor, kita pun dapat specification dari klien. Kalau kita mau subkonkan ke vendor yang lain, kita pun ngasih mereka specification dan drawing. Kemudian sebagai main kontraktor utama, kalau misalkan sekarang proyek yang saya sekarang kerjakan adalah kliennya adalah Total Denmark, McDermott sebagai subkontraktor utama, mainkon, dan mungkin untuk mengeksekusi paket-paket dari McDermott ini, McDermott butuh subkon yang lain yang bisa mensupport equipment-nya dari mana, steel-nya dari mana, piping-nya dari mana, dan semua itu harus mengikuti spesifikasi dari klien ini. Ada yang namanya approved vendor list, bidder list. Jadi vendor yang harus saya pakai, yang harus saya pilih, nggak sembarangan. Karena banyak sekali vendor-vendor yang ada di dunia ini yang bisa mensuplai barang yang sama. Cuman sebuah company itu dia punya list yang mana vendor-vendor tersebut sudah pernah bekerja sama dia, kualitasnya dia sudah akui, dan mereka percaya, makanya mereka naruh itu sebagai approved vendor list. Jadi si mainkon hanya bisa mengambil item tersebut dari approved vendor list-nya si klien tersebut. Jika dia sudah nyari kemana-mana nggak dapat, hanya dia dapat vendor yang lain, dia harus mengajukan TQ ke klien. TQ namanya technical clarification. Technical query, sebenarnya technical query, yang mana dia harus nge-raise, saya nggak dapat nih dari approved vendor list kamu, nggak ada yang bisa nge-supply sesuai dengan spesifikasi dan engineering drawings yang kita provide. Ada vendor si C ini dia bisa provide tapi dia nggak ada di dalam approved vendor list kamu. Nah, itu akan ada komunikasi meeting sebelum itu di approve, baru kita bisa proses dengan langkah selanjutnya. Proses procurement ada yang namanya RFQ atau RFQ, request for proposal atau request for quotation. Jadi kita sudah siapkan, tim tender sudah siapkan dokumen, specification, drawings, schedule, material, segala macam. Kita kasih ke tim procurement, maka tim procurement akan menyebar RFQ ke masing-masing vendor sesuai dengan approved vendor list tadi. Jadi dengan mengirim RFQ itu, si vendor sana yang terima, dia sudah tahu kalau, oh ini ada kerjaan dari PTA. Sesuai dengan spesifikasi dan drawing ini, dan nanti akan dihubungi juga jika akan perlu adanya unwising atau bid conference. Jadi karena banyak vendor yang kita sebar, dan banyak informasi yang harus di-share, jadi kadang sebuah company dia akan mengadakan bid conference. Jadi ditentukan satu tanggal yang mana semua vendor itu akan duduk ke situ meeting, dia akan jelaskan nih, saya punya scope pekerjaan ini, spesifikasinya kayak gini, materialnya seperti ini, drawingnya ini apa segala macam, semuanya dijelaskan di situ ke semua vendor. Jika ada pertanyaan langsung di-clearkan di situ. Nah dari situ vendornya balik kerjain dia punya proposal ataupun quotation, dia akan mengirimkan quotation itu ke company tersebut. Masing-masing vendor akan mengirimkan quotation dan dokumentasinya apa segala macam sesuai dengan ada yang dalam dokumen yang dalam bid specification yang dikasih. Kemudian ada namanya bid clarification. Jadi misalkan ada sesuatu yang agak sedikit berbeda dari spesifikasi yang kita kasih yang hanya bisa disuplai oleh vendor tersebut. Ataupun ada pertanyaan-pertanyaan untuk masalah teknis, apa segala macam, ini akan dikerjakan di bid clarification. Ini mereka kadang pingpong-pingpong, mereka kirim pertanyaan, kita jawab, kemudian ada pertanyaan lagi kita jawab, sampai semuanya sudah clear dengan jangka waktu tertentu tentunya. Kemudian dari pihak kita akan mengeluarkan technical bid clarification ataupun technical bid evaluation. Clarification tadi sudah di sini, namanya TBC, dokumen yang dikeluarkan di sini adalah TBC, technical bid clarification. Begitu sudah selesai proses clarification dengan vendor, kita akan mengeluarkan namanya technical bid evaluation. Kalau engineer akan mengeluarkan technical bid evaluation,
kalau dia itu orang subkontraktor, orang komersial, dia akan mengeluarkan commercial bid evaluation. Jadi di dokumen ini akan listkan semua vendor-vendor dengan klarifikasi-klarifikasi sesuai dengan spesifikasi dan drawings yang kita kasih. Gimana sih kemampuan dia? Apakah vendor ini meet dengan spesifikasi yang kita kasih? Bisa nggak dia ngerjain barangnya ini sesuai dengan spesifikasi yang kita kasih? Dan gimana komersialnya? Jadi dari sini evaluasinya teknikal dan komersial. Dua dokumen ini kita kirimkan ke hire management, project manager, project control manager, ataupun finance manager sebenarnya. Nanti mereka yang akan sesuai dengan ada scoring juga di sini. Dan kemudian ada rekomendasi dari segi teknikal, kita merekomendasikan PTA karena poin-poinnya dia yang paling tinggi dari sisi teknikal. Kemudian dari komersialnya kayak seperti apa. Dan di situ akan ada review, evaluasi dari tim manajemen. Siapa yang dipilih, kemudian akan dibuatkan dokumen scope award untuk di award ke vendor A. Gimana dengan yang lain? Dia akan dikirimkan notification bahwa dia belum beruntung untuk scope tersebut dengan penjelasan segala macam. Itu biasanya yang mengeluarkan tim dari tim procurement. Kalau sudah dapat, ya sama seperti kita dapat dari klien, kita juga melakukan hal yang sama ke subkontraktor kita. Lakukan kick-off meeting, di mana semua dijelaskan di situ, kita juga undang klien di situ, duduk bareng-bareng, kita sudah award scope-nya ini ke PTA, jadi klien pun tahu, oh yang ngerjakan scope-nya ini PTA, scope-nya itu adalah ini, schedule-nya segini, nanti kita akan melakukan weekly progress meeting pada hari ini, segala macam, jadi kita dengan klien terbuka, bahwa semua paketnya dia kita punya plan untuk subkontraktor ke siapa, kita infokan ke dia juga. Kemudian jika ada perlu factory acceptance test, maka kita harus visit ke factory-nya si vendor untuk melakukan tes. Dan jika perlu ada final inspection before delivery, kita harus lakukan juga final inspection, mengecek semua item-item, sama seperti klien mengecek kualitasnya kita harus mengecek juga kualitasnya si vendor yang mengerjakan scope tersebut, mengecek sesuai dengan spesifikasi, drawings, dan performance yang sudah kita share ke mereka. Jika oke, akan ada keluar IRN, Inspection Release Note, jika butuh third party dari perusahaan yang lain, DNV, ataupun tergantung dari kliennya sendiri maunya seperti apa, ABS, third party quality inspection, maka akan juga ada third party di sini. Kalau udah oke, clear semua barang delivery, sampai di tempat kita akan adakan goods receiving inspection. Jadi dicek semua segala macam bahwa tidak ada kerusakan selama perjalanan. Kalau perjalanan darat, ya nggak masalah. Kalau perjalanan laut dari lintas negara segala macam, laut darat segala macam. Jadi itu harus dicek dulu. Kalau ada sesuatu yang damage, kita harus laporkan ke si vendornya. Kita akan nge-raise OSND. OSND adalah apa lagi namanya? Overshot and damage report. Jadi jika itu barang lebih atau kurang ataupun damage, semua akan kita reportkan ke vendornya. Kalau udah oke, akan keluar GRN, Goods Receiving Notification. Oke. Jadi kira-kira seperti itu, procurement dijelaskan mungkin singkat, tapi sebenarnya ada begitu banyak proses mulai dari awal sampai akhir dengan begitu banyak vendor, steel sendiri, steel pun mungkin pecah lagi sesuai dengan scope pekerjaannya, piping ada banyak perintilannya lagi, electrical banyak perintilannya lagi, mechanical banyak perintilannya lagi. Jadi tim procurement itu menghandle begitu banyak vendor dari begitu banyak negara dengan begitu banyak problematikanya, latar belakang bahasanya apa segala macam, dan mungkin ada financial issue di situ harus dikerjakan juga. Jadi dinamikanya itu sangat menarik juga untuk di tim procurement.
Jadi saya cuma bisa ngasih gambaran singkat aja proses-proses untuk bagian procurement itu seperti itu. Baiklah, semoga acara kita pada hari ini benar-benar mendatangkan manfaat kepada kita sendiri. Tetap semangat puasa bagi yang berpuasa. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, ketemu lagi nanti kapan-kapan. Insya Allah.